Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Terlebih dahulu marilah kita memanjatkan rasa syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini kita diberi banyak sekali kenikmatan, di antaranya nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat umur panjang, dan yang tak kalah penting dari itu adalah nikmat iman dan Islam. Karena hanya dengan nikmat iman dan Islam kita mampu untuk mendengarkan, melihat, memperhatikan pembahasan-pembahasan yang akan kita sampaikan. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, panutan kita, idola kita, yang insya Allah akan kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah kelak, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik seluruh pemirsa yang kami banggakan, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai tafsir Al-Quran dari tafsirnya Ibnu Katsir jilid 1. Kita mulai dari surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Surat Al-Fatihah itu diturunkan sebelum Hijriah. Di Mekah ada 7 ayat, 29 kalimat, 131 huruf. Dan ada yang mengatakan 7 ayat, 25 kalimat dan 125 huruf. Bernama Al-Fatihah sebab menjadi pembuka bacaan dalam sholat. Juga bernama Ummul Quran, Ummul Kitab, As-Sabul Matsani, Al-Quranul Azim. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, surat Alhamdulillahirabbil alamin atau Al-Fatihah ialah Ummul Quran, juga Ummul Kitab, dan Asabul Matsani dan Al-Quranul Azim. Bukhari berkata, bernama Ummul Quran, induk dari Al-Quran, karena ia mengandung semua isi Al-Quran dan pertama yang ditulis dalam mushaf. Juga pertama dibaca dalam Ummul Kitab, induk dari semua kitab Allah yang telah diturunkan kepada nabi-nabinya. Seakan-akan isi dari semua apa yang diwahyukan Allah kepada nabi-nabi disimpulkan dalam Al-Fatihah. Asabul Matsani, 7 ayat pujian yang selalu diulang-ulang oleh setiap muslim sekurang-kurangnya 17 kali dalam sehari semalam dalam sholat fardu. Al-Quranul Azim, surat yang terbesar dalam Al-Quran, juga bernama As-Shalah, Asy-Syifa, Ar-Ruqyah, Al-Waqiyah, Al-Kifayah, dan Asasul Quran. Imam Ahmad juga meriwayatkan hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi, hanya tidak dipakai kalimat Ummul Kitab. Hadis-hadis tentang fadilah Al-Fatihah. Yang pertama,
Abu Sa'id bin Al-Mu'alla radhiyallahu an berkata, ketika aku sedang sholat, tiba-tiba dipanggil oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka aku tidak menyambutnya hingga selesai sholat. Lalu aku datang kepadanya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apakah yang menahan Anda untuk menyahut panggilanku? Jawabku, aku sedang sholat, wahai Nabi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidakkah Allah berfirman, hai orang yang beriman, sambutlah panggilan Allah dan Rasulullah bila memanggil kalian untuk menghidupkan kalian. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku akan mengajarkan kepadamu surat yang terbesar dalam Al-Quran sebelum keluar dari masjid ini. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memegang tanganku. Kemudian ketika akan keluar dari masjid, saya ingatkan, ya Rasulullah, tadi engkau akan mengajarkan kepadaku surat terbesar dalam Al-Quran. Jawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, benar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itulah As-Sab'ul Matsani, dan Al-Quran yang terbesar yang telah diturunkan Allah kepadaku. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, Abu Daud, An-Nasai, dan Ibnu Majah. Yang kedua, Abu Hurairah radhiyallahu an dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma anzalallahu fit Taurati wala fil Injili misla ummil Qurani wa hiya sab'u ma sani wa hiya maqsumatun bainani wa baina 'abdi nisfain." Allah tiada menurunkan dalam Taurat dan Injil yang seperti atau menyamai Ummul Quran. Ialah 7 ayat pujian, As-Sab'ul Matsani, dan ia terbagi 2 antaraku dengan hambaku. Hadis riwayat An-Nasai, At-Tirmizi. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, pada suatu hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar kepada Ubay bin Ka'ab, lalu mau memanggil, ya Ubay. Ubay menoleh tetapi tidak menjawab atau menyambutnya. Lalu ia segerakan sholatnya, kemudian pergi kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sambil mengucap, Assalamualaikum ya Rasulullah. Dijawab, Waalaikumsalam. Apakah yang menahan Anda untuk menyahut panggilanku ketika aku panggil? Jawabnya, ya Rasulullah, saya sedang sholat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidakkah Anda mendapatkan dalam wahyu yang diturunkan Allah kepadaku, sambutlah panggilan Allah dan Rasulullah bila memanggil kalian untuk menghidupkan atau mengajarkan apa-apa untuk kepentingan kehidupannya. Jawab Ubay, benar ya Rasulullah, tidak akan saya ulangi. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, sukakah saya ajarkan kepadamu surat yang tidak pernah diturunkan di Taurat, Injil, Zabur, dan Furqan yang menyamai itu? Jawab Ubay, baiklah ya Rasulullah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, saya harap semoga sebelum keluar dari pintu itu Anda sudah mengetahuinya. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memegang tangan Ubay sambil berbicara, tetapi Ubay memperlambat jalannya karena khawatir kalau sampai di pintu dan pembicaraannya belum selesai. Dan ketika telah dekat dengan pintu, Ubay berkata, ya Rasulullah, apakah surat yang engkau janjikan padaku itu? Jawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah yang Anda baca dalam sholat? Tanya Rasulullah. Lalu Ubay menjawab, Fatihah atau Ummul Quran. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah tiada menurunkan dalam Taurat, Injil, Zabur, dan Furqan yang menyamainya. Itulah yang bernama As-Sab'ul Matsani. Juga diriwayatkan oleh At-Tirmizi. Yang ketiga, Ar-Ruqyah atau jambi.
Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an berkata, ketika kita dalam bepergian dan berkemah, tiba-tiba datang budak perempuan dan berkata, sesungguhnya pemimpin suku ini digigit binatang berbisa dan tidak ada orang. Apakah ada di antara kalian yang dapat menjampi? Maka berdirilah seorang di antara kami. Kami tidak menyangka bahwa ia dapat menjampi. Tiba-tiba dijampinya dan sembuh. Maka diberinya dia hadiah berupa 30 domba dan diberinya kami susu. Ketika ia kembali, kami bertanya, apakah Anda pandai menjampi? Jawabnya, tidak. Aku tidak menjampi kecuali dengan Ummul Kitab atau Fatihah. Maka kami pun memberitahu agar domba-domba itu jangan diganggu, sehingga kami bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah kami kembali ke Madinah, kami menceritakan kejadian itu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, dari mana ia mengetahui bahwa Fatihah itu sebagai jambi atau untuk jambi? Bagilah domba-domba itu dan berilah aku bagian. Hadis diriwayatkan Bukhari, Muslim, Abu Daud. Dan sebagian riwayat Muslim disebutkan bahwa yang menjambi itu Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Jadi berdasarkan hadis tadi dari Abu Sa'id Al-Khudri tadi, bahwa Al-Fatihah itu adalah untuk ayat Ar-Ruqyah. Artinya tadi diceritakan ada kelompok atau kepala sukunya itu terkena gigitan binatang buas atau digigit binatang berbisa tadi ya. Kemudian tidak ada orang yang mampu menyembuhkan dan datang kepada Abu Sa'id Al-Khudri tadi, sekelompok tadi. Kemudian ada sebagian dari mereka, salah seorang dari mereka itu menyanggupi untuk menjampinya, tetapi sebenarnya dia tidak bisa untuk menjampi. Akan tetapi yang dibaca adalah surat Al-Fatihah. Kemudian sembuh dari gigitan binatang berbisa tadi, itu sembuh. Setelah sembuh, kemudian diberi 30 ekor sama susu. Setelah sampai kepada gerombolan tadi, kaum muslimin tadi, kemudian salah seorang juga berkata, jangan dulu diapa-apakan itu kambing sama susunya, sampai nanti kita tanyakan kepada Rasulullah. Dan Rasulullah menjawab, dari mana dia tahu kalau Al-Fatihah itu adalah jambi? Jadi artinya Rasulullah mengiyakan. Kemudian as-shalah. Yang keempat, as-shalah. Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk bersama Jibril. Tiba-tiba mendengar suara gemuruh di atasnya. Maka Jibril melihat ke atas langit lalu berkata, itu pintu langit telah terbuka, belum pernah dibuka sama sekali, dan telah turun seorang malaikat daripadanya. Maka datanglah malaikat itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, terimalah kabar gembira bahwa Anda diberi 2 cahaya yang belum pernah diberikan kepada seorang nabi pun sebelum Anda, yaitu Fatihah dan penutup surat Al-Baqarah. Tiada engkau membaca surat 1 huruf melainkan pasti diberi, yakni apa yang terkandung di dalamnya. Hadis riwayat Muslim dan An-Nasai. Yang kelima, Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang sembahyang dan tidak membaca Ummul Quran atau Al-Fatihah, maka sembahyangnya itu kurang, tidak sempurna. Abu Hurairah ditanya, bagaimana jika kita di belakang imam? Jawabnya, bacalah dalam hatimu, sebab saya telah mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, aku telah membagi sholat itu menjadi 2 bagian, antaraku
dengan hambaku, dan terserahku apa yang ia minta. Maka jika membaca Alhamdulillahirabbil alamin, jawab Allah, hambaku telah memujiku. Dan bila membaca Ar-Rahmanir Rahim, jawab Allah, hambaku bersyukur kepadaku. Dan bila membaca Maliki Yaumiddin, jawab Allah, hambaku telah memuliakan aku, hambaku telah menyerahkan kepadaku. Maka jika membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, jawab Allah, ini yang diantaraku dengan hambaku, dan terserah pada hambaku apa yang ia minta. Jika hambaku membaca Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, jawab Allah, itu semua aku beri kepada hambaku, dan terserah pada hambaku apa yang akan diminta. Hadis riwayat Muslim. Penjelasan yang berhubungan dengan hadis ini dan soal Al-Fatihah. Yang pertama, kata as-salat sedang tujuannya bacaan, sebagaimana ayat 110 surat Al-Isra yang artinya, dan jangan kamu keraskan sholatmu atau bacaan sholatmu, dan jangan kamu perlahankan, dan ambil jalan tengah di antara itu. Jadi tidak boleh keras dan tidak boleh terlalu pelan. Jadi ambil jalan tengahnya. Untuk menunjukkan peranan bacaan sebagai rukun dalam sembahyang, demikian juga Allah menyebut bacaan yang dimaksud sholat, yaitu dalam ayat ke-78 surat Al-Isra. Wa Qur'anal fajri inna Qur'anal fajri kana masyhuda, dan sholat subuh atau fajar, sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat penjaga malam yang bergantian dengan malaikat penjaga siang. Kemudian yang nomor 2, mengenai bacaan Fatihah dalam sholat, apakah harus Fatihah atau boleh lain-lainnya? Ada pendapat. Yang pertama, Abu Hanifah dan kawan-kawannya menyatakan tidak harus Fatihah, bahkan bila dapat membaca ayat yang mana saja sah sholatnya. Mereka berdalil ayat ke-20, Fuqara'u ma tayassara minal Qur'an, Al-Muzammil ayat 20 ya. Bacalah mana yang ringan dari Al-Qur'an, Al-Muzammil ayat 20. Dan hadis Bukhari Muslim mengenai orang yang salat dalam sembahyangnya, lalu oleh Nabi SAW ditegur. Orang yang salah dalam sembahyangnya, lalu oleh Nabi SAW ditegur, Iza kumta ila sholati fakabbir summa iqra ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Jika Anda berdiri untuk sholat, maka takbirlah, kemudian bacalah seringannya dari ayat Al-Quran. Karena dalam ajaran ini tidak menetapkan bacaan Fatihah atau lainnya, jadi tidak ditentukan sesuai dalil tadi. Maka demikian pendapat kami. Itu pendapat dari Abu Hanifah. Yang kedua, itu harus membaca Al-Fatihah dan tidak sah jika diganti dengan lainnya, yaitu pendapat Imam Syafi'i, Imam Malik, dan Imam Ahmad bin Hanbal, serta pengikut mereka, juga pendapat jumhur ulama. Mereka berdalil dengan hadis Nabi SAW, Man sholat sholatan lam yaqra fiha bi ummil Qur'an fahiya khidajun ghairu tamamin. Siapa yang sholat tidak membaca Fatihah atau Ummul Quran, maka sholat itu kurang atau tidak sempurna. Juga yang disebut dalam Bukhari Muslim dari Ubadah bin
dari Ubadah bin Sumaid radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab." Tidak sah salat orang yang tidak membaca Fatihah. Fatihatul Kitab. Juga hadis dari Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tudzi'u salatun la yuqra'u fiha bi ummil Qur'an." Tidak sah salat orang yang tidak membaca Ummul Quran di dalamnya. Imam Syafi'i menetapkan wajib pada tiap rakaat. Al-Hasan dan ulama Basrah berpendapat yang wajib hanya dalam satu rakaat, mengambil dari mutlaknya kalimat dalam hadis tersebut. Yang berikutnya, apakah wajib atas makmum membaca Fatihah? Ada 3 pendapat. Yang pertama, wajib atas makmum sebagaimana imamnya berdasarkan pengertian umum dari hadis di atas. Yang hadis tadi disampaikan bahwa tidak sah seseorang sholat tanpa membaca Al-Fatihah. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua, makmum tidak wajib apa-apa berdasarkan hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad bin Hambal dari Jabir radhiyallahu an. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana lahu imamun faqira'atul imami lahu qira'ah." Siapa yang mempunyai imam, maka bacaan imam itu juga sebagai bacaannya. Jadi artinya sudah diwakilkan imam. Itu pendapat yang kedua. Jadi makmum itu tidak membaca Al-Fatihah karena berdasarkan hadis tadi, imam apabila apa yang dibaca imam berarti juga merupakan dibaca juga oleh makmum. Jadi ketika imam Al-Fatihah, artinya makmum juga sudah membaca Al-Fatihah. Seperti itu. Kemudian pendapat yang ketiga, makmum wajib membaca dalam bagian rokaat yang sirri bacaan imam, perlahan-lahan, dan tidak wajib dalam bacaan imam yang jahri atau keras. Berdasarkan hadis riwayat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama ju'ilal imamu liyu'tamma bih. Fa idza kabbara fakabbiru wa idza qara'afa ansitu." Sesungguhnya diadakan imam untuk diikuti. Maka jika ia takbir, takbirlah kalian. Dan jika ia membaca, maka dengarkanlah dengan perhatian. Artinya, pendapat yang ketiga ini, apabila sholat yang bacaannya sirri atau pelan-pelan, kalau sirri itu berarti yang sholat zuhur dan asar, itu makmum wajib membaca Al-Fatihah. Kemudian tidak wajib dalam bacaan imam yang jahri atau keras. Kalau jahri berarti maghrib, isya, dan subuh. Seperti itu. Hadisnya itu tadi. Ketika sesungguhnya diadakan imam itu untuk diikuti, maka jika ia takbir, maka takbir, ikut takbir. Dan jika ia membaca berarti mengucap secara keras atau jahri, maka dengarkanlah dengan perhatian. Artinya mendengarkan dengan memperhatikan bacaan imam, seperti itu. Ahlus Sunnah Abu Dawud At-Tirmizi An-Nasai meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Anas radhiyallahu an berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika Anda meletakkan pinggang di atas tempat tidur lalu membaca Al-Fatihah dan Qul huwallahu ahad, maka telah aman dari segala sesuatu kecuali maut." Hadis riwayat Bazzar.
Kemudian yang berikutnya tafsir isti'azah atau ta'awudz. A'udzubillah. Firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa imma yanzaghannaka minasyaitoni nazghun fasta'iz billahi innahu sami'un alim. Sami'un alim. Dan bila Anda terkena gangguan setan, maka berlindunglah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran Surah Al-A'raf ayat 200. Firman Allah juga, wa qur rabbi a'udzubika min hamazatis syayatini wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Katakanlah, ya Tuhan, aku berlindung kepadamu dari gangguan setan, dan aku berlindung kepadamu jangan sampai setan hadir di dekat kami. Firman Allah juga tadi surat Al-Mu'minun ayat 97 sampai 98. Kemudian firman Allah, idfa' billati hiya ahsanu fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun himaimun wa ma yulaqqaha illa alladhina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu hadzin 'adzim wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fastaghidz billahi innahu huwas sami'ul alim. Tolaklah gangguan sesama manusia dengan cara yang baik, maka orang yang terjadi di antaramu dengannya sengketa permusuhan akan berubah menjadi kawan yang akrab, dan tidak akan dapat berbuat sedemikian kecuali orang yang sabar, dan tidak dapat berbuat itu kecuali orang yang mendapat bagian besar nasib baik. Dan apabila Anda akan diganggu oleh setan, maka berlindunglah kepada Allah. Sungguh Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Fusilat, Hamim, As-Sajdah 34, 35, dan 36. Dalam ketiga ayat ini Allah menyuruh melayani musuh sesama manusia dengan baik. Semoga dapat kembali kepada tabiat asli yang baik. Sebaliknya, menyuruh langsung berlindung kepada Allah ketika menghadapi setan, sebab setan tidak dapat diajak baik, dan tujuan utamanya akan membinasakan anak Adam karena sangat memusuhi anak Adam. Jelas ya, berarti ketika ada perselisihan dengan sesama manusia, maka tanggapilah dengan cara yang baik, dengan mengharap agar kembali kepada tabiat yang baik sebagai manusia. Tetapi ketika mendapat gangguan setan, manusia itu harus berlindung, memohon ampun, memohon perlindungan hanya kepada Allah. Karena setan itu tidak memiliki tabiat yang baik, beda dengan manusia tadi ya. Firman Allah, ya bani Adam la yaftinannakumus syaitanu kama kharaja abawaikum minal jannah. Hai anak Adam, janganlah kamu tertipu oleh bisikan syaitan, sebagaimana ia telah mengeluarkan keduanya ayah bundamu dari surga. Quran Surat Al-A'raf ayat 27. Firman Allah, inna syaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwan innama yad'u khizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya setan itu musuhmu, maka hadapilah sebagai musuh. Ia mengajak golongannya supaya menjadi ahli neraka sa'ir bersamanya. Surat Fatir ayat 6. Firman Allah lagi, Surat Al-Kahfi ayat 50.
afatattakhidunahu wa dhurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu. Apakah kamu akan menjadikan iblis dan anak cucunya sebagai walimu atau pemimpin, kawan, atau penasehat selain dari aku, padahal mereka musuh kepadamu? Surat Al-Kahfi ayat 50. Iblis atau setan telah bersumpah pada Adam bahwa ia akan memberi nasihat padahal berdusta. Maka bagaimana perlakuannya terhadap kita padahal ia berdusta dan ia telah bersumpah? Fabi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'ina illa ibadaka minhumul mukhlasin. Demi kemuliaan Tuhan, aku akan menyesatkan mereka semuanya kecuali para hambamu yang engkau selamatkan. Quran surat Al-Hijr ayat 39 sampai dengan 34. Kemudian ada ayat lagi surat An-Nahl 39, 40, 41. Jika Anda membaca Al-Quran, hendaknya meminta perlindungan Allah dari gangguan setan yang terkutuk. Itu ayat 39-nya. Kemudian, sesungguhnya setan itu tidak kuasa untuk mengganggu atau mempengaruhi orang yang beriman dan orang yang berserah diri kepada Tuhan. Itu ayat 40. Kemudian, sesungguhnya kekuasaan setan itu hanya pada orang-orang yang berwali atau menurut kepadanya, dan terhadap mereka yang mempersekutukan Allah. Jadi kuasa setan itu hanya bagi orang-orang yang berwali atau yang menurut kepada setan atau iblis itu, dan terhadap mereka yang mempersekutukan, yang menyekutukan Allah, itu mampu kuasa atas itu. Quran surat An-Nahl ayat 39, 40 dan 41. Sebagian ulama menafsirkan kalimat orokta dalam bentuk masa lalu, berarti sesudah membaca Al-Quran supaya meminta perlindungan kepada Allah dari pengaruh setan. Tetapi jumhur ulama menyatakan bahwa arti orokta akan membaca sama dengan idza kuntum ilas sholati, jika kamu akan sembahyang. Juga hadis yang menerangkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa jika bangun malam memulai sembahyang dengan takbir, kemudian memuji Allah, lalu membaca A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Saya berlindung kepada Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui dari gangguan setan yang terkutuk, dari tusukannya, bisikan tipuannya, dan tiupan-tiupannya, yakni untuk membangkitkan sombong dan teledor terhadap perintah Allah. Sulaiman bin Surad radhiyallahu an berkata, terjadi dua orang saling memaki sedang kami duduk bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang satu marah sehingga marah wajahnya. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh aku mengetahui satu kalimat, jika ia suka membaca pasti hilang apa yang dirasakan dari jengkel itu. Andaikan ia membaca A'udzubillahi minasyaitonir rajim, maka orang-orang memberitahu pada orang yang marah itu, apakah Anda tidak mendengar apa yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Jawabnya, aku bukan gila. Bukhari, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan arti kalimat A'udzubillahi minasyaitonir rajim yakni aku berlindung dengan kebesaran Allah dari setan yang terkutuk. Jangan sampai merusak, mengganggu umatku, duniaku. Jangan sampai menghalangi atau merintangi diriku untuk mengerjakan perintah Allah, untuk mendorongku mengerjakan larangan Allah. Sebab tiada sesuatu yang dapat menghentikan gangguan setan kecuali Allah.
Setan berasal dari kata syatana yang berarti jauh. Jauh tabiatnya dari tabiat manusia, dan kelakuannya jauh dari kebaikannya. Ada pula yang menyatakan bahwa asal setan katanya syata yang berarti terbakar, sebab ia terjadi dari api yang tabiatnya membakar. Sibawayh berkata bahwa orang Arab mengatakan tasyait hana terhadap orang yang berkelakuan tidak baik. Oleh karenanya dapat diambil kesimpulan bahwa syaitan berasal dari kata syatana, dan Allah menyebut setiap makhluk yang menentang dan melanggar tuntunan para nabinya setan, sebagaimana firman-Nya, wa kadzalika ja'alna likulli bani aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi musuh dari setan-setan manusia dan jin, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Setengah mereka berbisik kepada setengahnya untuk menyusun kata kalimat yang indah, semata-mata untuk tipuan dan memperdaya. Quran Surat Al-An'am ayat 112. Juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan kepada Abu Dzar radhiyallahu an, berlindunglah kepada Allah dari setan manusia dan jin. Abu Dzar bertanya, apakah manusia juga ada setan? Jawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Arti kata rajim ialah terusir dari segala kebaikan atau terkutuk. Untuk surat Al-Fatihah itu adalah muqaddimah atau baru awalan saja. Tafsir surat Al-Fatihah masih akan kita bahas pada pembahasan selanjutnya. Mudah-mudahan Allah mudahkan untuk kita membuat video lagi tentang kelanjutan dari tafsir surat Al-Fatihah ini. Nanti arti per kalimat atau per kata. Insyaallah mudah-mudahan Allah mudahkan. Mudah-mudahan Allah memberi hidayah kepada kita semua. Dari saya cukup sekian, mohon maaf banyak kesalahan. Insyaallah akan dilanjut untuk bagian yang kedua mengenai surat Al-Fatihah. Astaghfirullahaladzim li walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.